menjelaskan tentang furudut tayamum. Satu, fardu-fardunya tayamum ada 5. Fardu itu berarti sama dengan rukun, hal yang harus dilakukan ketika bertayamum. Kalau syarat itu kan sebelumnya, kalau fardu itu ketika bertayamum. Yang pertama, naklut turabi, memindah debu. Jadi memindah debu, dari ngambil debu, mengangkat, itu termasuk salah satu rukun tayamum. Harus ngambil berangkat. Kalau orang ngenteni, debu pinggir jalan, terus akhirnya harus ngambil. Yang nomor 2, an-niyat, harus niat. Niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Dalam lagi nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ulang lagi Bu. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Atau nek gak iso Arabe pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Saya niat bertayamum supaya boleh melaksanakan sholat fardu karena Allah. Dan niatnya ini kapan? Nah, niat itu kan harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Awal pekerjaannya, awal fardu. Awal fardunya, contoh awal fardunya wudu adalah membasuh wajah. Maka niat itu ketika niatnya wudu itu ketika membasuh wajah, bukan ketika berkumur, bukan ketika membasuh telapak. Terus contoh lagi ketika sholat, fardunya sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram. Maka seseorang niat sholat ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar. Nah itu bareng sama niatnya usolli. Jadi niat yang paling susah itu niat ketika sholat, karena fardunya sholat, rukunnya sholat yang pertama itu dengan ucapan. Nah sedangkan niat itu di dalam hati. Jadi mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita usolli. Kalau wudu kan gampang, karena kerjaan membasuh wajah, niatnya dalam hati. Kalau sholat enggak, sholat karena fardunya dengan takbiratul ihram, dengan ucapan. Maka ketika mulutnya A, hatinya U. Mulutnya A Allahu Akbar, hatinya usolli. Susah. Nah jadi harus seperti itu. Nah kalau tayamum, karena fardu tayamum yang pertama, rukun tayamum yang pertama itu adalah memindah debu, maka niatnya tayamum itu ketika memindah debu, ketika mengangkat debu itu tayamum niatnya, bukan ketika mengusap wajah. Karena fardunya tayamum yang pertama adalah memindah debu. Selanjutnya yang nomor 3, fardunya tayamum mashul wajhi, ya, mengusap wajah. Mengusap wajah ya sudah, bagian wajah itu sama seperti bagian wudu, dari ini tulang belakang ini, tulang belakang telinga, atas ini sampai ini di rambut yang ada di bagian depan ini termasuk wajah. Ini terpotong ini termasuk wajah, walaupun ini ada rambutnya, ini juga termasuk wajah. Sama seperti wudu, Ar-rabi'u
dibasuh karena pakai air. Dan debu dibasuh seperti apa oleh debu saya ember sih. Ya, karena namanya debu ya cukup diusap. Tetap harus sampai siku. Kalau kau misu atarti membayar mas ini harus urut antara dua usapan. Maksudnya harus wajah dulu, setelah itu tangan. Kalau ini diwajib tangan dulu, setelah itu wajah. Dan ditanyakan Bu tentang fardunya tadi ya. Jadi fardunya tayamum itu cuma wajah dan kedua tangan. Nah, kaki itu tidak termasuk anggota tayamum. Walaupun dia mandi besar, misal tidak ada air, ketika dia mau ganti dengan tayamum, ya cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Orang terus cari debu yang banyak akhirnya siramkan, enggak, tetap harus wajah dan tangan. Wudhu juga seperti itu, walaupun ada fardunya wudhu, diantaranya mengusap kepala, membasuh kaki. Ketika dia bertayamum ya cukup wajah dan kedua tangan dia. Dan ditanyakan lagi Bu, ini sampai jam berapa? Masih 20 menit. Tanya. Bab tayamum. Ini ada sedikit lagi faslun. Faslun mubtilatut tayammumi salah satu. Hal-hal yang dapat membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama ma'abtolal wudu'a. Semua yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu apa ya? Semuanya itu. Semua yang membatalkan wudu itu juga termasuk membatalkan tayamum. Wariddatu murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu bisa dengan cara ucapan, bisa dengan perbuatan, misal sujud ke patung, sujud ke matahari, atau dengan keyakinan saja. Wis ono niatan keluar dari Islam, ya sudah, ketika itu dia keluar dari Islam dan tayamumnya wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Ada prasangka ada air, dia merasa ada air, intayam mamali fakti, kalau dia memang bertayamum karena tidak ada air. Misal dia bertayamum karena nggak ada air, terus kemudian dia bertayamum. Kemudian ketika dia sudah bertayamum, dia ada perasaan, bukan perasaan, tawahum itu prasangka. Dia ada prasangka kalau ada air, maka ketika itu jika tayamumnya misal dia sudah bertayamum, kemudian dengar suara kerannya ternyata hidup, gerojokan banyu, dengar suara percikan air, akhirnya dia kan berprasangka ternyata sudah ada air. Ya ketika itu juga tayamumnya kalau memang dia benar-benar bertayamum karena tidak ada air. Kalau dia bertayamumnya karena sakit, ya nggak batal, karena orang sakit itu walaupun ada air ya nggak akan rugi.